Bidadari chapter 198. Migodog. Manusia satu ini dia sengaja bukan manjang-manjangin teleponnya itu supaya aku tidak bisa banyak bicara. Sudah kesal sampai ubun-ubun Aida. Tapi dia memang tidak mungkin bisa mengatakan apapun di depan Adi Wijaya, bukan? Lah, kamu lagi mesra-mesra sama istrimu, kok malah mau ngobrol sama kakekmu toh le? Makanya Aida hanya bisa diam dan mendengarkan ketika Adi Wijaya menyindir Reiko begitu. Sudah lama kan aku tidak bicara dengan kakek. Lagi pula mengobrol seperti ini sambil aku disuapin kan juga tidak mengganggu kan kakek. Lalu senyum Reiko terlihat lagi sambil dia menatap pada Aida. Aku makin asam padanya. Melihat wajah itu, rasanya Aida ingin mencakarnya. Senyumnya itu membuat Aida kesal. Namun apa yang bisa dilakukan selain memberikan suapan itu? Mirip seperti waktu aku sakit dan sama nenek aku disuapin mie godok ya kek. Aha, sekarang dia menyamakan aku dengan neneknya. Orang ini ya tidak punya hati. Dia malah menyindir kakeknya gitu dan membuat kakeknya juga merindukan neneknya. Kau ini gak peka. Kesal sekali Aida. Namanya orang ditinggal meninggal oleh kekasih yang sangat dicintainya, pasti akan sedih sekali mengenang pujaan hatinya itu. Makanya Aida yakin Adi Wijaya pasti sangat sedih. Karena itu, buka mulutmu lagi, jangan ganggu kakek. Ini sudah malam, sudah waktunya kakek beristirahat. Lihat, kakek sudah lelah. Aida memberanikan dirinya bicara dan tersenyum pada Adi Wijaya. Kakek, aku mengurus bayi besarku ini dulu ya. Nanti pagi aku akan menelepon kakek lagi. Selamat beristirahat buat kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat itu telepon memang sudah dimatikan oleh Aida. Hanya tinggal kakeknya menjawab singkat seperti tadi sambil dia menghempaskan napas. Silakan diminum obatnya Tuan. Seakan tahu apa yang sedang terjadi pada Adi Wijaya, Lesmana memang sudah bersiap dengan obat dan air untuknya. Terima kasih ya. Handphone juga sudah dipegang oleh Lesmana dan dia masih memegangi airnya, tak langsung memberikannya ke tangan Adi Wijaya yang bergetar. Saya rasa tidak perlu dipikirkan berlarut, Tuan. Itu hanya mie godok. Adi Wijaya tersenyum ketika mendengarnya sambil mengangguk pelan menahan sakit dadanya. Untung saja Lesmana memberikan obat tepat waktu. Mungkin bagi orang yang tidak tahu, ya mereka hanya berpikir itu hanya sekedar mie godok. Seperti cucuku yang suka sekali mie godok buatan neneknya Lesmana. Lagi-lagi, ya Adi Wijaya menghempaskan napasnya sambil membuang wajahnya dari Lesmana dan menatap ke arah foto yang terbingkai rapi di ruangan tersebut. Mie godok. Lagi Adi Wijaya bicara dengan tatapan yang terlihat sulit ke arah gambar berbingkai itu. Doro Putri pasti sangat bersedih hati jika melihat Anda menangis melihat fotonya. Lesmana bicara sambil mendekatkan tisu pada Adi Wijaya. Lesmana adalah orang yang cukup sensitif. Jadi melihat mata Adi Wijaya sudah berkaca-kaca dan setitik bening itu mengalir dari sudut matanya, dia tahu apa yang dibutuhkannya. Ada wajah berat yang terlihat di mimik wajah Adi Wijaya. Sebuah wajah yang terlihat lelah dan menunjukkan bahwa dia sudah menyimpan kesedihan mendalam itu bertahun-tahun lamanya. Meski mencoba menutupinya dengan senyum. Aku bahkan tak tahu bagaimana harus menghadapinya.
Lesmana, bertahun-tahun aku berusaha yakin kalau istriku memang mencintaiku. Tapi aku sering merasa aku tidak pantas untuknya. Aku merenggut bahagianya. Adi Wijaya murung. Dia menyunggingkan senyum kecil tanda kekecewaan. Andaikan aku tahu lebih dulu. Andaikan aku bisa mengendalikan perasaanku padanya zaman muda dulu. Mungkin saat ini penyesalan tidak akan terlalu besar ada dalam hatiku. Tuan, saya yakin sekali Ndoro Putri memang sangat mencintai Anda, Tuan. Ndoro Putri selalu mengatakan kalau dia sangat menyayangi dan mencintai Anda. Jadi saya rasa tak perlu lagi Anda merasa khawatir dengan rasa dalam hatinya. Ujuk Lesmana yang hanya bisa menghadirkan senyum di wajah Adi Wijaya. Ulah biang keroknya Lesmana. Seandainya aku tidak kembali dan membuat keluarganya menerima lamaranku, mungkin dia akan hidup lebih bahagia, Lesmana. Tidak, Tuan Besar. Saya yakin justru kalau Anda tidak kembali, maka Ndoro Putri tidak akan pernah bahagia hidupnya tanpa Anda. Yang dicintainya itu Anda. Saya bisa bicara dan yakin begini karena Ndoro Putri selalu bilang pada saya kalau hidupnya tidak akan pernah lengkap tanpa Anda. Haha, mie kodok itu bukti ada bagian hatinya untuk pria lain, Lesmana. Lagi-lagi Adi Wijaya menggelengkan kepalanya menolak ucapan Lesmana. Dia itu sangat pandai sekali menutupi rasa dalam hatinya. Dia itu bisa bilang dia mencintaiku dan dia menyayangiku. Dia juga menganggapku adalah lelaki terbaiknya. Tapi sebetulnya jauh di dalam hatinya masih ada tempat untuk seseorang yang memang tidak pernah bisa hilang dari sana. Kekasih hatinya yang mengisi harinya saat perpisahan kami karena karirku. Adi Wijaya pun menatap lagi wajah wanita yang memang sangat dicintainya. Sebesar apapun aku mencintainya dan sebesar apapun dia mencintaiku, tetap di antara kami ada satu nama yang selalu menjadi pihak ketiga. Sebab memang aku yang memberikan kelonggaran dan membuat hadirnya lelaki lain di hatinya. Adi Wijaya lalu diam dan senyum di bibirnya. Pihak ketiga yang tidak pernah mau mengganggu rumah tangga kami. Dan bahkan pihak ketiga itu yang membuatku bisa tinggal bersama dengan istriku lebih lama. Selalu mendoakan kesehatan istriku dan aku supaya kami bisa hidup bersama lebih lama. Pihak ketiga yang kadang-kadang membuatku malu karena keegoisanku. Kini Adi Wijaya pun menundukkan kepalanya. Aku mungkin bisa memiliki dunia dan memiliki uang yang lebih banyak daripada dirinya. Tapi tetap saja aku tidak bisa menyelamatkan istriku dengan usahaku sendiri tanpa bantuannya. Ini menyakitkan untuk Adi Wijaya. Tapi aku juga sangat berterima kasih padanya karena kebaikan hatinya, maka istriku bisa tetap hidup bertahun-tahun kemudian. Mata tua Adi Wijaya itu kembali menatap foto istrinya. Dia mencintai tanpa syarat dan dia rela memberikan bagian tubuhnya untuk wanita yang sangat dicintainya juga. Meski dia tidak bisa memiliki wanita itu dan rela aku mengambilnya. Rasa hati Adi Wijaya mengingat bagaimana cinta masa lalunya. Tak sekali Lesmana mendengar kisah ini. Tuan Besar, Ndoro Putri selalu mengatakan pada saya kalau beliau sangat mencintai Tuan Besar. Dan mungkin saja dulu di antara mereka berdua memang ada rasa satu sama lain. Tapi ayah dari Laksono, ayah Aida itu tidak pernah sama sekali mencuri pandang pada wanita Anda. Dan dia juga tidak pernah membuat janji dengan Ndoro Putri. Saya rasa cinta di antara mereka itu berkembang menjadi hubungan kekeluargaan dan tidak pernah melebihi cinta Ndoro Putri untuk Anda. Ya,
Sebuah kisah masa lalu. Kisah di mana Adi Wijaya masa kecilnya memang sudah menyukai wanita yang menjadi pasangan hidupnya. Mereka saling berjanji dan mengatakan akan bersama saat dewasa. Tapi Adi Wijaya punya tanggung jawab ke pabrik orang tuanya. Dia terpaksa harus pergi ke Jakarta. Dan kekasih hatinya yang berbeda usia dengannya 5 tahun juga melanjutkan hidup dan masuk pesantren. Dia sempat dekat dengan seorang pria yang juga kenalan dan teman masa kecil Adi Wijaya. Kebetulan pria itu sedang berkhidmat dan mengabdikan dirinya mengajar di sana. Gadis itu menjadi muridnya. Mereka yang memiliki kekasih, LDR zaman dulu tidak ada komunikasi seperti masa sekarang, di mana seseorang bisa saling berinteraksi tanpa ada batas jarak. Adi Wijaya tidak tahu kalau di masa sekolahnya itu wanitanya sempat memiliki hati untuk pria lain. Namun setelah dia kembali 5 tahun kemudian, Adi Wijaya langsung datang dan mengatakan kepada orang tua sang wanita kalau dirinya ingin menikahi gadis pujaan hati yang sudah lama dicintainya itu. Adi Wijaya tak paham kalau dirinya sudah masuk di hubungan antara dua orang yang saling memendam rasa. Ini tidak diketahui oleh Adi Wijaya karena memang wanitanya sangat patuh kepada orang tuanya dan tidak pernah menceritakan rasa hatinya hingga dia sakit. Saat dirinya kelimpungan, Adi Wijaya juga dekat dengan seorang pria, anak dari pemilik lahan cengkeh tempat orang tuanya selalu membeli cengkeh. Dia mengobrol tentang kondisi istrinya. Di sanalah pria bujang itu menyarankan untuk mengecek kondisi dirinya dan mungkin dia juga bisa menyumbangkan sesuatu untuk istri Adi Wijaya. Awalnya Adi Wijaya tidak curiga, tapi tangisan istrinya yang tahu dari mana sumbangan ginjalnya itu membuat dirinya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Penyesalan besar dalam hatinya ketika dia tahu hubungan keduanya dulu seperti apa. Memang istrinya mengatakan kalau itu hanya masa lalu dan dia tidak mencintai lagi pria itu. Toh hubungan mereka hanya sekedar fans satu sama lain. Tidak ada ikatan, biasalah. Hanya senyum malu-malu saja kalau ketemu. Tapi kenyataan itu selalu menyakitkan untuk Adi Wijaya. Aku tahu Lesmana, tapi aku sangat terluka dan aku sangat kecewa pada diriku sendiri karena aku datang dari Jakarta bukan menanyakan dulu padanya bagaimana perasaan dirinya padaku, apakah masih sama atau tidak. Tapi aku justru mendatangi orang tuanya dan meminangnya dadakan. Adi Wijaya bahkan geleng-geleng kepala sendiri mengingat kisah lalunya. Sampai dia dijemput ke pondok untuk segera dinikahkan denganku. Besoknya loh. Padahal dia belum selesai mondok. Lesmana memang sering mendengar cerita ini, selalu sama ritmenya. Makanya dia tersenyum saat Adi Wijaya melanjutkan lagi. Kalau aku tahu dia sudah punya hubungan dengan pria lain atau punya rasa dengan pria lain, mungkin aku tidak akan membuat dirinya menikah denganku. Apalagi pria itu adalah orang yang aku kenal dan dia adalah pria baik-baik. Mungkin dia akan bahagia dengannya. Mie godok itu Ndoro Putri tahu cara membuatnya. Ya dari kakeknya Aida. Itu pas acara camping. Dia bagian dapur dan kakeknya Aida kan guru yang berkhidmat juga pas di dapur. Memberitahu gimana membuat mie godok enak itu. Jadi tidak mungkin kan mereka tidak saling jatuh cinta kalau sampai bikin mie godok bareng. Tapi kan yang diajarkan bikin mie godok bukan hanya Ndoro Putri, Tuan. Semua santriwati yang memasak di sana diajarkan. Dan ada Ikhwan juga yang bantu-bantu. Tapi tetap saja, kalau tidak ada rasa mie godok itu, tidak setiap minggu ada di meja makan. Sampai cucuku hafal betul rasanya.
Lagi-lagi Lesmana hanya senyum-senyum simpul mendengar keluhan Ade Wijaya. Kenapa harus menyiksa diri Anda sendiri? Oh, Tuan Besar, Doro Putri kan sudah bilang kalau dia hanya mencintai Anda. Kenapa harus berspekulasi dan menyalahkan diri Anda sendiri dengan melamarnya? Toh, saya rasa ini adalah yang paling baik dan takdir paling sempurna. Kamu ini gak ngerti gimana rasa bersalahku pada keduanya. Cicit Ade Wijaya kesal. Tapi kalau Anda tidak menikah dengan Doro Putri, mana mungkin cucu Anda sekarang bisa bahagia dengan Non Aida, Tuan Besar. Kata-kata yang membuat Ade Wijaya menatap Lesmana. Mana mungkin ada suap-suapan tadi, Tuan Besar. Tambah Lesmana lagi membungahkan hati Ade Wijaya. Aku selalu ingin menjodohkan keturunanku dengan keturunannya. Karena aku ingin membayar dosa masa laluku yang memisahkannya dengan Doro Putri.